Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arianti, NIM I1A21946. Saya akan menjelaskan tentang Al-Qisah fil Quran wal Hadis. Baiklah, penjelasan pertama adalah pengertian kisah atau al-qisah. Menurut bahasa, kata kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas. Kata qasas sendiri merupakan bentuk jamak dari kata kisos yang berarti mengikuti jejak dan menelusuri bekas atau cerita atau kisah. Hal ini seperti terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala zalika ma kunna nabaghi fartadda ala asarihima qasasan. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Cuma waqalat li uhtihi kusihi, dan dia ibunya Musa berkata kepada saudaranya Musa perempuan, ikutilah dia. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu macam-macam kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran memiliki berbagai macam kategorinya. Di antaranya ialah menceritakan para nabi dan umat terdahulu, mengisahkan berbagai macam peristiwa dan keadaan dari masa lampau, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Pembagian kisah ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi waktu dan materi. Oke, baiklah, ditinjau dari segi waktu, terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran, maka dapat dibagi menjadi tiga macam kisah tersebut ialah sebagai berikut, yaitu 1. Kisah gaib dari masa lalu, 2. Kisah gaib pada masa kini, 3. Kisah gaib pada masa yang akan datang. Selanjutnya ditinjau dari segi materi. Jika ditinjau dari segi materi yang diceritakan, maka kisah Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Kisah para nabi, 2. Kisah orang-orang yang belum tentu nabi dan sekelompok manusia tertentu, seperti kisah umat Nabi Musa yang memotong sapi, Al-Baqarah. Yang ketiga, kisah peristiwa dan kejadian pada masa Rasulullah SAW. Penjelasan selanjutnya yaitu tujuan kisah dalam Al-Quran. Tujuan kisah dalam Al-Quran menjadi bukti yang kuat bagi umat manusia bahwa Al-Quran sangat sesuai dengan kondisi mereka, karena sejak kecil sampai dewasa dan tua sangat suka dengan kisah, apalagi jika kisah itu memiliki tujuan yang ganda, yakni di samping pengajaran dan pendidikan juga berfungsi sebagai hiburan. Bahkan di samping tujuan yang mulia itu, kisah-kisah tersebut diungkapkan dalam bahasa yang sangat indah dan menarik, menjadikan orang yang mendengar dan membacanya sangat menikmatinya. Pengungkapan yang demikian sengaja Allah buat dengan tujuan yang amat mulia, yaitu menyeru umat ke jalan yang benar demi keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Apabila dikaji secara sesama, maka diperoleh gambaran bahwa dalam garis besarnya tujuan pengungkapan kisah dalam Al-Quran ada 2 macam, yaitu tujuan pokok dan tujuan sekunder. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Idza wajabtum minni khoto'an astaghfirukum ya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.